Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali berjumpa lagi di video pembelajaran kita. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik, yang dimana materi kita hari ini diriku dan temanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengamati gambar anak-anak. Siswa mampu mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan perbedaan dirinya dan temannya secara fisik. Yang ketiga, setelah mendengarkan cerita teks kitab suci Injil Matius 10 ayat 2-8, siswa mampu menyebutkan nama-nama murid Yesus. Anak-anak yang terkasih, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Pada saat kita berdoa, diawali dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan teman kepadaku. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Ajarilah kami Tuhan, agar saling menyayangi. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, materi kita hari ini yaitu diriku dan temanku. Coba anak-anak semua mengamati gambar yang ada di video ini. Gambar 1, 2 itu adalah seorang anak perempuan. Sedangkan gambar 3 dan 4 anak laki-laki. Apa perbedaan di antara kedua anak perempuan? Gambar 1 rambutnya lurus, gambar 2 rambutnya keriting. Ada juga perbedaan di antara anak laki-laki. Gambar 1 badannya kurus, gambar 2 badannya gemuk. Ada macam-macam perbedaan di antara kita. Ada anak yang badannya kurus, ada yang gemuk, ada yang berambut keriting, dan ada juga yang berambut lurus. Ada anak warna kulitnya putih, ada yang hitam atau sawo matang, ada anak yang matanya sipit dan ada yang matanya bulat, dan masih banyak perbedaan lain yang dapat kita lihat dari teman kita. Menciptakan setiap anak berbeda agar semua nampak indah dan istimewa. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada teman? Tidak memilih atau membedakan teman, saling menghormati, saling menolong, bersikap jujur dan sopan. Itulah yang seharusnya kita lakukan kepada sesama kita. Hari ini Ibu Asugian mengajak kelas 1A dan kelas 1B mendengarkan cerita dari Injil Matius 10 ayat 2-8 yang judulnya Yesus memilih para muridnya, yang terdapat pada buku paket pendidikan agama Katolik halaman 9. Pendidikan agama Katolik halaman 9. Yesus memilih para muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyerapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot
yang mengkhianati Dia. Anak-anak ibu yang terkasih, kita tadi telah mengamati gambar dan mendengarkan Injil dari Matius 10 ayat 2 sampai 8. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan teman dalam melakukan kegiatan kita setiap hari. Ada teman kita yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berambut keriting, dan lainnya. Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Dari perbedaan ini, kita dapat menyempurnakan satu dengan yang lain. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh memilih teman. Kita harus berteman kepada siapapun, baik yang berambut keriting, berkulit hitam, dan sebagainya. Dari Injil Matius 10 ayat 2 sampai 8, bahwa Yesus memiliki murid-muridnya. Nah, murid-murid Yesus ada berapa tadi dari Injil? Ada 12. Dari 12 murid Yesus, ada salah satu seorang murid Yesus yang mengkhianati Dia. Apa artinya mengkhianati, Bu? Tidak senang kepada Yesus. Siapa murid Yesus yang mengkhianati Dia? Yaitu Yudas Iskariot. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini. Tugasnya hari ini adalah tugas keterampilan atau praktik, tapi tidak usah dikirim hari ini karena kamu harus mempelajarinya dulu dalam 1 minggu ini. Hari Rabu minggu depan, kamu mengirimkan video bernyanyi 12 murid Yesus. Wah, aku tidak tahu, Ibu. Ya, di sini Ibu ada tampilkan lagu atau video 12 murid Yesus berserta nama-nama murid Yesus. Makanya untuk itu kamu pelajari dalam 1 minggu ini. Masih banyak hari, ini hari Rabu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kembali lagi hari Rabu. Di hari Rabu inilah kamu mengirimkan video kamu bernyanyi 12 murid Yesus. Nah, boleh pakai musik lalu kamu yang bernyanyi. Pada saat kamu bernyanyi, berpakaian yang rapi, memakai baju cantiknya atau baju gantengnya ya. Baju gerejanya juga boleh. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus untuk pelajaran hari ini. Ajarilah kami selalu agar kami mencintai diri kami dan sesama kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya.